Pemirsa Rinaldi Simarmata yang berusia 29 tahun mengungkap kronologis tiga anaknya dibantai Rudi Sihaloho yang berusia 41 tahun. Tetangga di depan rumahnya hingga dua anaknya tewas dan satu luka serius. Ia mempunyai empat anak. Pertama Azriel Simarmata berusia 10 tahun, Nathan Simarmata 7 tahun, Owen 4 tahun, dan Darren Simarmata 2 tahun sebagai anak terakhir. Pada Senin sekira pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, Rinaldi berangkat dari rumahnya yang berada di Gang Dahlia 7, Jalan Masjid Desa Bandar Kalipah, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Ia mengantar anak pertamanya Azriel ke sekolah sekaligus bekerja sebagai sopir taksi online. Sedangkan istrinya Hertawan Lawono yang bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Murni Teguh sudah berangkat kerja lebih dahulu karena masuk shift pagi. Ketika Rinaldi meninggalkan rumah, tiga anaknya yang lain, Nathan Simarmata, Owen, dan Darren Simarmata berada di rumah. Sebelum meninggalkan tiga anaknya, ia sempat berpesan kepada anak keduanya, Nathan, agar menjaga dua adiknya dan tidak keluar rumah. Ketika Rinaldi meninggalkan tiga anaknya di dalam rumah, maksud kami Rudi Sihaloho, tetangga seberang rumahnya sedang duduk. Yang menduga Rudi sudah menunggu momentum Rinaldi meninggalkan tiga anaknya untuk melukainya. Setelah mengantar Azriel ke sekolah menumpangi mobil yang sekaligus dipakai untuk taksi online. Rupanya pesanan dari pelanggan masuk. Lantas ia langsung menjemput pemesan taksi dan mengantar ke tujuan. Belum lagi sampai di tujuan penumpang, handphone Rinaldi berdering masuk telepon dari tetangganya. Ia disuruh kembali ke rumah secepatnya karena dibilang anaknya mengalami kecelakaan. Seketika Naldi langsung menginjak pedal gas mobilnya dan melaju kencang ke rumahnya. Di perjalanan, ia kembali mendapat telepon kalau tiga anaknya sudah dibawa ke rumah sakit Mitra Medika Tembok. Di rumah sakit, ia melihat kondisi anaknya begitu memprihatinkan. Mereka mengalami luka robek di bagian perutnya hingga usus terburai. Dari informasi yang didapat Rinaldi dan menjadi dugaan kuatnya, tiga anaknya ditusuk, lalu dirobek perutnya hanya berselang 3 menit setelah ia keluar dari rumah mengantar anak pertamanya dan meninggalkan tiga anaknya di dalam rumah. Saat itu, Nathan keluar dari rumah berjalan kaki membeli jajanan di kios yang berjarak sekitar 15 meter dari rumahnya. Kemudian disusul kedua adiknya Owen dan Darren Simarmata. Dari belakang, Rudi Sihaloho mengejar Nathan sambil membawa pisau lalu menusuknya. Selesai menusuk Nathan karena melihat Owen dan Darren. Rudi juga menusuk keduanya yang berjarak kurang lebih 7 meter dari Nathan terkapar. Rinaldi menerangkan ketika ia dalam perjalanan pulang ke rumah setelah dapat kabar anaknya kecelakaan, sempat melihat pelaku pembunuhan mengayuh sepeda sendirian memakai jaket. Ketika itu Rudi terlihat panik dan terburu-buru. Bahkan pelaku nyaris menabrak mobil Rinaldi. Ia juga tak menyangka saat itu ia berpapasan dengan pelaku yang membunuh sang anak. Dendam sampah bungkus permen 6 bulan lalu diduga menjadi pemicu Rudi Sihaloho merobek perut tiga bocah tetangga depan rumahnya. Rinaldi Simarmata, orang tua Nathan Simarmata, Owen dan Darren Simarmata yang ditikam tetangganya, menduga apa yang dialami anak-anaknya merupakan pembunuhan berencana. Dari kejadian tersebut, dua anaknya bernama Owen dan Darren tewas, sedangkan Nathan masih dirawat intensif. Dugaan ini muncul karena sekitar 6 bulan lalu, Rinaldi dan Rudi Sihaloho yang rumahnya berhadapan sempat cekcok hingga nyaris berkelahi fisik. Salah satu anaknya sempat membuang sampah bungkus permen ke depan rumah mereka sendiri. Tapi Rudi menuduh dan menganggap anak Rinaldi sengaja membuang sampah ke rumahnya. Saat itu Rudi sempat membentak anak-anak tersebut hingga berujung cekcok dengan Rinaldi. Sejak saat itu, menurut Rinaldi, Rudi kerap mencari masalah dengan keluarganya. Bahkan Rinaldi menduga pelaku menyimpan dendam dan menunggu momentum anaknya sendiri di rumah saat ia dan istrinya bekerja. Rinaldi menerangkan sehari sebelum kejadian, anak keduanya bernama Nathan sempat bercerita ke abangnya tentang sosok Rudi yang merupakan kawan sekolahnya. Diduga cerita ini didengar pelaku dan ia merasa diolok-olok, sehingga Rudi si pelaku pun merasa direndahkan harkat dan martabatnya. Rinaldi yang mendengar ocehan Rudi sempat bertanya ke anak-anaknya tentang Rudi yang mereka ceritakan. Awalnya ditelepon bapaknya aku sekitar jam 11. Aku lagi kerja. Jadi telepon, pulang dek, pulang. Ketusuk anak kita, katanya. Aku habis itu nggak yakin maksud abang apa.
Udah gitu nggak ada komunikasi. Terus rupanya tiba-tiba waktu yang suami kirim video yang dia lagi bawa di Mitra Medi ketemu, di situ kondisi memang terburai dan terpasang oksigen sama anakku. Makanya aku permisi. Di pukul 10 kalau tidak salah, 10.30 kurang lebih, saya ngantar anak saya Ajriel, si abangan yang nomor 1, antar dia sekolah karena di situ kebetulan anak saya melakukan ujian. Nah, setelah saya mau antar anak saya bilang sama Nathan, jaga adik-adik ya. Nah, terus saya bilang juga sama Nathan, jangan keluar ya nak, bapak ngantar Ajriel dulu. Nah, setelah saya gituin sama Nathan, saya kunci rumah. Udah, si Rudinya dia duduk di situ. Dia sudah melihatin saya dan dia sudah menunggu momen itu. Kalau menurut saya begitu, dia udah menunggu momen itu supaya dia melakukan pembunuhan berencana. Nah, setelah saya pergi dari rumah, itu saya antarlah si abangnya. Nah, karena saya juga ada orderan Grab, nah saya jemputlah langganan saya. Karena itu kan, terus mungkin waktu pada saat pengantaran Azriel 2 menit atau selang 3 menit, di situ Nathan keluar untuk download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.